kita kembali dalam pengawalan kasusnya kematian Arya Daru, di mana saya mendapatkan foto-foto yang sudah beredar di TikTok ya, dari sebuah akun, lupa saya nama akunnya. Di situ saya mendapatkan foto CCTV saat Arya Daru pulang atau tiba di kos-kosan, juga CCTV saat Arya Daru keluar dari kos membawa sampah. Nah, juga ada foto di mana kondisi mulut Arya Daru saat meninggal, putih mulutnya. Kenapa bisa begitu? Apakah ini ada kaitannya dengan kayak obat-obatan CTM dan obat turun panas yang konon kabarnya ada kandungan di dalam tubuh? Dan dari tayangan tersebut kita juga tahu bahwa banyak perekayasaan yang terjadi di CCTV di kosnya. Dari penjaga kos bilang jam 22 sekian dia menyapa Arya Daru, dan Arya Daru saat itu sedang makan. Kemudian ternyata jam segitu Arya Daru masih di rooftop. Dari CCTV saat Arya Daru buang sampah dan saat Daru tiba, ternyata harusnya CCTV itu kan Arya Daru tiba dulu ke kokosan, baru Arya Daru buang sampah, ya toh? Logikanya kan begitu kalau menurut kronologi kejadian. Tapi kalau menurut CCTV, Arya Daru buang sampah dulu, baru Arya Daru datang ke kos-kosan. Jadi di sini belum dibetulin jamnya yang ada di CCTV tersebut. Nah, hal semacam ini aja banyak kejanggalan loh ya. Terus kenapa polisi langsung memberi ultimatum kalau Arya Daru ini tidak ditemukan unsur pidana? Padahal dari CCTV-nya aja jamnya nggak karu-karuan. Dan itu membuat kita tanda tanya, andai kata memang Arya Daru bunuh diri, tentunya CCTV-nya itu tak perlu direkayasa. Tak perlu, untuk apa? Itu bunuh diri ya toh, tidak ada orang lain yang bersalah. Tapi kenapa kalau bunuh diri kok CCTV-nya direkayasa sampai sebegitunya? Dalam prediksi saya yang dulu, Arya Daru meninggal atau dilakban itu saat dirinya masih hidup, tapi kesadarannya sudah menurun. Nah, kesadaran yang menurun itu apakah ada kaitannya Arya Daru dicekoki obat? Jadi overdosis kayak gitu. Kan dari forensik mengatakan bahwa di tubuh Arya Daru ada kandungan CTM dan obat turun panas. Seseorang minum CTM, nah CTM itu kan obat untuk alergi, tapi efeknya bisa ngantuk ya toh. Kalau kita minum banyak tentunya juga akan lelep, gampang tidur, kesadaran menurun dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan adanya kandungan obat penurun panas. Nah, penurun panas ini juga berefek untuk menghilangkan rasa nyeri, untuk juga cepat tidur dan lain sebagainya tentunya. Gak bisa dibayangkan ketika Arya Daru minum obat sedemikian banyak, pastinya akhirnya juga kesadarannya menurun. Akan tetapi kalau obat itu biasanya kan butuh jeda waktu efeknya ya, tidak segera ya kan. Nah, itu juga menjadi tanda tanya. Nah, mari kita prediksi teman-teman terkait dari mulut Arya Daru yang memutih seperti itu. Tidak lazim loh seseorang mayat mulutnya sampai memutih seperti itu ya. Ada keanehan di sini. Apakah mulut yang putih itu ada kaitannya Arya Daru dicekoki obat tertentu? Ada workaholic. Workaholic itu gila kerja. Kartu ini juga keluar saat saya memprediksi apa yang terjadi di malam itu saat jeda waktu. Kan ada jeda waktu ya teman-teman, antara CCTV yang di kosnya itu kemudian lompat jamnya. Di sini ada workaholic di kamarnya. Dan ini juga keluar lagi workaholic terkait dari sebuah kegiatan yang sangat terburu-buru atau sangat dilakukan dengan tergila-gila atau keras sekali pada Arya Daru. Ada kaitannya dengan mencekoki sesuatu kepada Arya Daru ini.
Nah, apakah Arya Daru itu saat itu memberontak sehingga terjadi lebam-lebam di mukanya? Passion, semangat, ada pergolakan, ada perlawanan Arya Daru pada orang tersebut. Dan makanya ada luka lebam di matanya, di bibirnya, dan lain sebagainya. Kejadiannya di malam itu. Selanjutnya, apakah kejadian ini diketahui oleh orang sekitar atau salah satu orang sekitar di kos-kosan tersebut? Kreasi, usaha-usaha. Jadi sedikit banyak berusaha untuk menutupi kejadian tersebut. Apakah pihak yang workaholic ini ada kerjasama dengan seseorang yang ada di kos-kosannya? Ascended Master, Spirit, ada untuk melancarkan aksinya, untuk meloloskan aksinya dari jeratan hukum dan lain sebagainya. Makanya orang-orang ini sepakat bahwa kasusnya ini adalah kasus kematian bunuh diri, diarahkan ke sana. Nah, awalnya kan begitu, tidak ditemukan luka lebam, tidak ada barang yang hilang. Awalnya kan kepolisian menyatakan seperti itu. Tapi setelah ada kejadian di rooftop, ada CCTV yang ditemukan di rooftop dan lain sebagainya, terbukalah ternyata Arya Daru sebelum ke rooftop ada jalan ke mall bersama Farah dan Dion. Nah, kemudian kasusnya ini diarahkan ke arah asmara karena ada Farah tadi. Padahal awalnya kan tidak ada kaitannya dengan asmara, murni karena bunuh diri. Seperti itu kan dari pernyataan kepolisian, karena tidak ditemukan unsur pidana. Akan tetapi yang kita sesalkan loh ya, walaupun CCTV-nya sudah jamnya amburadul, kenapa pihak polisi secara prematur menyatakan, memberikan keterangan secara resmi bahwa Arya Daru tidak ditemukan unsur pidana. Kalau tidak ditemukan unsur pidana berarti bunuh diri. Kalau bunuh diri kenapa mesti direkayasa jamnya CCTV tersebut? Harusnya kan diselidiki dulu gimana dan lain sebagainya. Tidak lantas memutuskan bahwa Arya Daru ini tidak ditemukan unsur pidana. Apakah kasus ini murni asmara? Tidak, ada teman dan kolega. Teman dan kolega itu rekan bisnis, berarti kasusnya ini ada kaitannya dengan misalnya jual beli manusia, TPPE, karena katanya dengan bisnis juga bisa juga ada kaitannya dengan judol dan lain sebagainya. Jadi bukan murni asmara, bukan murni asmara, murni karena bisnis atau rencana-rencana orang besar yang diketahui oleh Arya Daru. Apakah Arya Daru mengetahui bisnis seseorang ini dengan baik? Dikris. Arya Daru mengetahui, tapi di sini ada kebocoran. Ada orang lain juga yang mengetahui sepak terjang Arya Daru. Makanya di sini ada dekris, ada kebocoran sehingga Arya Daru diketahui sudah mengetahui rencana-rencana seseorang besar tadi itu. Jadi karena ada kebocoran di sini, makanya diketahuilah Arya Daru ini sedang menyelidiki kasusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, dari kasusnya Arya Daru ini memang Arya Daru bisa dicekoi obat-obat terlarang atau obat-obat yang bisa membuat kesadarannya menurun. Kemudian dilakukanlah kayak membungkus plastik dan dilakban dan lain sebagainya. Karena saat dilakban itu menurut prediksi saya yang dulu Arya Daru masih keadaan hidup. Tapi karena kesadarannya menurun makanya dilakban. Dan ada pergolakan kala itu saat Arya Daru misalnya akan dicekoi dan lain sebagainya.
ada perkolaan di sini, makanya di sini ada simbol passion, semangat Arya Daru melakukan penolakan. Dan di sini ternyata semuanya itu sudah terencana yang melibatkan orang dalam di kos-kosan tersebut. Dan kasusnya ini lagi-lagi ada kaitannya dengan rekan bisnis atau kolega. Nah, kalau rekan bisnis berarti terkait dari bisnis seseorang yang sudah diketahui Arya Daru, makanya mereka murka karena di sini ternyata ada dikris bahwa penyelidikan Arya Daru ini sudah diketahui oleh seseorang. Kemudian dilaporkanlah kepada bos besar tersebut untuk mengeksekusi Arya Daru. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Ya. Semoga kasusnya ini segera terungkap. Harapan saya seperti itu.